Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN 36 Buntilanda, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa hadir dalam pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga pula kita kirim kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya sampai kepada kita sekalian yang masih hari ini kita akan mengadakan ibu calon penjara kita akan mengadakan diseminasi, di mana yang kita ketahui bahwa diseminasi itu adalah satu proses interaksi penyebaran ide gagasan yang kedepannya diharapkan dapat mengubah sudut pandang dan perilaku, atau dengan kata lain bahwa diseminasi itu adalah membawa ide-ide inovatif itu. Dan ide diseminasi yang akan kita laksanakan hari ini adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru yang akan dibawakan oleh calon guru pendidikan kita, Ibu Darmawati. Mari kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPT SDN 36 Buntilanda kepada Bapak akan bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 36 Buntilamba, dan yang saya hormati calon guru penggerak. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melakukan suatu kegiatan daripada calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya mari kita mengirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan sampai kepada kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi ini adalah merupakan suatu program dari calon guru penggerak pada modul 1.4. Jadi kepada Bapak Ibu guru di dalam mengikuti jadi Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, jadi di dalam mengikuti sebentar tentang diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah, supaya saya harapkan agar Bapak Ibu mengikuti dengan seksama. Menurut kegiatan ini sangat penting yang kita lakukan di sekolah ini, di mana diseminasi budaya positif itu adalah merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi diseminasi ini itu diikuti oleh semua warga sekolah. Kemudian budaya positif yang termasuk di situ adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita ini. Jadi dengan budaya positif itu dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu menumbuh kembangkan sikap gotong royong, kemudian mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang guru hebat yang saya hormati, di dalam budaya sekolah itu yang kita dapat lakukan di sekolah kita ini, yang pertama itu
adalah gerakan literasi sekolah. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga yaitu membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Kemudian yang kelima itu adalah menetapkan tata tertib di sekolah. Jadi itulah sekilas budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Jadi olehnya itu saya harapkan kepada Bapak Ibu, marilah kita melakukan diseminasi budaya positif di sekolah ini dalam rangka memajukan atau menciptakan karakteristik di sekolah kita ini. Jadi harapan kami, jadi marilah kita bersama-sama atau berkolaborasi dengan guru penggerak yang ada di sekolah kita ini di dalam menerapkan atau melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi barangkali itulah sambutan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala UPT SDN 36 Buntulamba. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Melangkah ke sesi selanjutnya, yakni pemaparan materi oleh Ibu calon guru penggerak kita kepada Ibu Darmawati SAG. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang ada di SDN 36 Buntulamba. Pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru yang ada di UPT SDN 36 Buntulamba. Salam dan selawat kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua. Semoga kita masih tetap menjalankan amanah Rasulullah dengan konsisten. Selanjutnya, baiklah saya akan memaparkan eksplorasi konsep yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dalam budaya positif terdapat disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai,
dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi nilai yang dihargai itulah yang disebut dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya, kita masuk pada teori motivasi, perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Pada dasarnya, dalam teori motivasi itu ada 3 hal yang memotivasi seseorang itu menjadi dia mau melakukan sesuatu. Motivasi itu disebut dengan motivasi eksternal dan motivasi internal. Pada motivasi eksternal itu adalah untuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang itu melakukan sesuatu karena dia tidak mau dihukum atau dia menghindari ketidaknyamanan terhadap seseorang. Selanjutnya yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang didapatkan itu menjadi sebuah motivasi untuk melakukannya. Ya, itu semua merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya ada juga motivasi karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Ya, motivasi ini menjadi tujuan disiplin positif. Jadi 3 motivasi itu ya dapat membuat seseorang, membantu seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan hukuman dan penghargaan itu adalah sesuatu yang dapat memaksa siswa untuk melakukan sesuatu yang bersifat sementara karena siswa melakukannya dengan keadaan takut atau mengharapkan imbalan. Inilah yang terjadi apabila seorang siswa melakukan apa yang diperintahkan itu karena adanya motivasi eksternal. Ya, seperti tadi karena dia takut dihukum atau karena takut gurunya merasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru, contoh tindakan guru yang merupakan hukuman atau konsekuensi. Iya. Di sini kalimatnya di situ mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Kira-kira Bapak Ibu guru ini mengandung hukuman atau konsekuensi? Jadi kalau menurut saya mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu merupakan berupa hukuman. Mengapa saya katakan itu bukan hukuman? Karena itu secara mendadak, bukan disepakati. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban tadi.
betul sekali bahwa mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat kali. Itu merupakan sebuah hukuman karena dilakukan secara tiba-tiba, tidak ada dalam kesepakatan. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Menurut saya, lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman. Ya. Ya, terima kasih atas jawaban Ibu. Betul sekali bahwa lari mengelilingi lapangan basket itu 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Iya, karena tidak mungkin itu disepakati dalam kesepakatan kelas. Selanjutnya, guru meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira apakah masih hukuman atau konsekuensi? Menurut saya, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker. Ini masuk hukuman. Ya, baik, luar biasa sekali. Jadi semua itu masih merupakan hukuman karena murid diminta push up 15 kali. Ya, hanya karena tidak menggunakan masker. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah masih bentuk hukuman atau konsekuensi? Ya, yang di depan lagi mungkin ada komentar. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu sudah masuk ke dalam konsekuensi. Karena ini merupakan tanggung jawab dari seorang siswa yang telah merusak barang dari temannya, jadi harus diberikan konsekuensi. Terima kasih Ibu. Betul sekali apa yang telah disampaikan tadi bahwa menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Nah, ini merupakan sebuah tanggung jawab dari seorang siswa dalam menanggung risiko dari perbuatan yang telah dilakukan. Ya, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi menggantikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang Terima kasih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu masuk ke dalam konsekuensi. Karena ini karena tanggung jawabnya sebagai siswa karena telah menumpahkan air di meja. Terima kasih Bu. Jadi betul sekali bahwa ini lagi-lagi merupakan sebuah perilaku seseorang yang menerapkan tanggung jawab, di mana dia harus membersihkan tumpahan air di meja meskipun dia tidak sengaja menyenggol air tersebut sehingga tersenggol, sehingga tumpah. Ya.
Jadi ini masih merupakan tanggung jawab. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain yang bisa memberikan tanggapan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengenai konsekuensi tentang meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan konsekuensi terhadap siswa karena melanggar tidak menggunakan sepatu seragam atau sepatu hitam di sekolah. Kira demikian. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kira-kira apakah sepakat konsekuensi atau hukuman? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya itu adalah merupakan hukuman karena sebelumnya itu tidak ada kesepakatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak dan Ibu tadi. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita ketahui hukuman itu adalah sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, sedangkan konsekuensi itu adalah dimulai dari kesepakatan. Iya. Jadi kira-kira kalau di sini tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu mungkin tidak disepakati itu dalam sekolah, ya, karena ini bisa menimbulkan perasaan yang menyakitkan secara mendalam kepada siswa. Apalagi kalau sudah dilihat teman-temannya pasti akan merasa tidak nyaman. Iya. Jadi itulah gunanya kita berkolaborasi dalam menentukan beberapa kesepakatan yang harus disepakati dalam sekolah atau di kelas. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya. Apakah itu masih hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman. Ini hanya 2 kali saja. 2 kali saja karena terlambat 10 menit. Jadi biasanya itu ada konsekuensi, ada kesepakatan. Bagaimana kalau terlambat? Ya, apakah itu bisa dimasukkan dalam konsekuensi atau masih berupa hukuman? Nah, kita ketahui bahwa hukuman itu dilakukan hanya secara tiba-tiba dan bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman sampai berlarut-larut, sampai dalam waktu yang lama. Kira-kira masuk konsekuensi atau hukuman? Iya, masih masuk dalam konsekuensi karena ini dilihat hanya 2 kali saja. Bisa saja itu disepakati dalam kelas, ya kan, dia terlambat 10 menit. Jadi ada kesepakatan terlebih dahulu. Beda kalau dia melakukan sesuatu yang sangat berat seperti push up 15 kali. Itu bisa masuk dalam hukuman. Ya, sama dengan mencatat 100 kali, kan capek sekali kasihan. Nah, itu bisa masuk dalam hukuman.
Baik, mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu, disilahkan yang masih ya. Ada pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari hasil pemaparan Ibu calon guru penggerak tadi, di dalamnya terdapat kata hukuman dengan konsekuensi. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, apa kira-kira perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Makasih. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan yang diberikan, bagus sekali. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, di sini kita dapat melihat ada beberapa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi sanksi itu sama dengan konsekuensi. Ya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tidak boleh tidak, harus pasti harus terjadi. Ya. Sedangkan konsekuensi adalah juga sesuatu yang harus terjadi. Namun di sini pada hukuman itu membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam waktu yang pendek atau singkat. Nah, selanjutnya hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya hukuman itu cenderung pada paksaan. Ya, harus dilakukan. Sedangkan konsekuensi itu adalah merupakan stimulus atau tanggapan dari perbuatannya. Selanjutnya, hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Selanjutnya, dari hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Karena dia takut dihukum, maka bisa jadi dia tidak jujur mengatakan apa yang sebenarnya. Selanjutnya, konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia akan lebih taat pada peraturan karena dia tahu bahwa hukumannya, konsekuensinya kalau saya seperti ini, maka saya akan mendapatkan konsekuensi sanksi seperti ini. Selanjutnya, hukuman itu cenderung pada emosi, marah, rasa bersalah, ya, dipermalukan, merasa tak dihargai, ya. Sedangkan sanksi itu cenderung pada kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, ya, hanya untuk sementara saja. Jadi dia merasa ketidaknyamanan itu hanya dalam waktu yang pendek, yang singkat. Nah, dan dia sudah mengetahui bahwa ternyata seperti ini apabila kita melanggar. Ya, kesimpulannya bahwa antara hukuman dan sanksi itu menurut yang saya dapatkan bahwa itu tidak perlu dilakukan terhadap anak didik kita. Jadi hukuman itu sekali tidak bisa. Kalau sanksi bisa dilakukan pada jalan terakhir. Kalau misalnya dia sudah melakukan secara berulang kali, maka dilakukan seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas.
Sebelum adanya keyakinan kelas, terlebih dahulu ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ciri-ciri kesepakatan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, pembuatan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan diyakini kembali dari waktu ke waktu. Jadi diusahakan jangan terlalu banyak ketika kita membuat kesepakatan, ketika kita membuat keyakinan. Ini ada beberapa contoh kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya di dalam kelas masing-masing. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi bisa saja dalam kesepakatan itu misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kata dilarang itu masih menunjukkan kalimat negatif. Maka dalam keyakinan kelas dihilangkan itu kalimat negatif. Ya. Jadi kita bisa membuat keyakinan dengan menjaga kebersihan sekolah. Iya, bisa juga buanglah sampah pada tempatnya. Iya, kalau dilarang masih menunjukkan kalimat negatif. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, mungkin itu masih jadi bisa juga narkoba merusak kesehatan. Itu menjadi sebuah keyakinan. Ya, jadi dari kalimat negatif tadi menjadi positif, menjadi sebuah keyakinan. Ya, narkoba adalah kado dari neraka. Ya, bisa juga. Ya, itu adalah sebuah keyakinan. Nah, sekarang ini ada beberapa contoh kesepakatan. Misalnya, ini murid-murid memberikan kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini masih sebuah peraturan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, nilai kebajikan apa yang harus dituju di situ. Contoh, ya disinilah kita menilai bahwa nilai kebajikan yang dituju itu adalah tanggung jawab. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan yang dituju yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Ya. Jadi keyakinan kelas itu berangkat dari nilai kebajikan. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa di situ yang dituju? Ya, dilarang mengganggu orang lain, bisa toleransi atau menghargai orang lain. Ya. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini kedisiplinan yang dituju. Kemudian dilarang melakukan kekerasan.
nilai kebajikan apa yang dituju di situ? Ya, kasih sayang atau keselamatan. Iya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa yang dituju di situ? Ya, kesehatan. Iya. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Iya, budaya antri atau kedisiplinan juga. Iya. Kemudian gunakan masker. Iya, kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Jadi itulah merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, jadi seperti itu contohnya. Selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, atau biasa disebut belonging. Yang kedua adalah penguasaan atau power. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, bertahan hidup atau survival. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, dan semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik yang akan kita dapatkan dalam mencapai suatu keinginan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya ada sesuatu yang ingin kita penuhi. Salah satunya dari kebutuhan dasar tersebut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi kebutuhan dasar mereka ini merupakan suatu hal yang menjadi motivasi melakukan sesuatu. Kita ambil sebuah kasus. Ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, kita berangkat pada kebutuhan dasar tadi. Ada ya, mungkin saja anak itu gagal ya memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi, sehingga dia melakukan hal tersebut. Itulah yang perlu kita cari, kira-kira mengapa anak tersebut seperti ini. Iya, jadi di sini adalah mungkin dia gagal untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi di sini mungkin saja anak ini tidak mendapat bekal dari rumah, atau mungkin juga dia tidak suka makanan yang ada di rumah, bisa juga. Jadi ini yang mungkin yang gagal di sini dilaksanakan, dipenuhi adalah
kebutuhan bertahan hidup, atau ya bisa jadi juga kebutuhan penguasaan atau power. Iya, bisa juga menjadi sebuah kesenangan. Dia kalau misalnya dia mengatakan, lucu ibu kalau dia menangis, ya itu menjadi sebuah kesenangan. Ya, atau karena sebuah kebebasan barangkali. Iya, bisa juga. Kemudian kebutuhan untuk merasa diterima, bisa juga dia ingin mencari perhatian ibu gurunya supaya selalu ditegur. Dia senang kalau selalu ditegur. Iya. Jadi itulah sebenarnya kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Riser. Jadi pada dasarnya manusia melakukan sesuatu karena kebutuhan dasar tersebut. Ya, misalnya Doni mengatakan, saya lapar karena mama tidak memberi saya bekal. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Tentu kebutuhan bertahan hidup. Saya senang mengganggu temanku, habis muka mereka lucu-lucu. Itu kebutuhan kesenangan yang ingin dipenuhi. Saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut sama saya. Power, penguasaan. Iya. Dia merasa berkuasa. Iya. Saya bosan dengan bekal yang diberikan ibu saya. Kebebasan di sini. Selanjutnya agar ibu guru memperhatikan saya. Iya, merasa kebutuhan ingin diterima atau akan kasih sayang dari ibu gurunya, ingin mencari perhatian dari ibu gurunya, meskipun yang dilakukan itu sesuatu hal yang tidak baik. Selanjutnya mungkin ada sampai di sini ada yang bertanya. Iya, keyakinan dan aturan. Iya. Keyakinan dan aturan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan pemaparan Ibu tadi mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Pertanyaan saya, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Katanya mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan saja. Jadi contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya. Mengapa? Karena itu merupakan sebuah peraturan yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan. Nah, keyakinan di sini yang harus kita terapkan adalah kita harus menjaga keselamatan, karena itu harus menggunakan helm. Jadi keyakinan yang dituju di sini adalah keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dan seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, jadi ketika seseorang itu sudah
sudah meyakini bahwa ketika saya tidak menggunakan helm pasti bisa membuat saya tidak aman, ya, keselamatan saya tidak aman, ya. Jadi seperti itu. Makanya di sini perlu sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu berangkat dari nilai-nilai positif. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang perbedaan antara kesepakatan kelas dengan tata tertib. Itu, Ibu. Perbedaan antara kesepakatan kelas dan tata tertib. Nah, sebuah tata tertib di sekolah itu merupakan suatu peraturan yang ada di sekolah. Iya. Jadi, di dalam tata tertib itu sudah terdapat dalam peraturan, sudah merupakan peraturan. Jadi, ketika kita membuat kesepakatan kelas, tentu kita berangkat dari peraturan itu atau tata tertib itu. Jadi dari peraturan, dari tata tertib, sehingga muncul kesepakatan apa yang harus disepakati supaya dalam kelas itu kita menjadi aman dan nyaman dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti tadi, nilai keselamatan, nilai tanggung jawab, nilai kesehatan dan sebagainya. Seperti itu, Ibu. Atau mungkin masih ada yang lain? Selanjutnya kita masuk pada restitusi. Posisi 5 posisi kontrol. Jadi seperti yang kami pelajari, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama posisi penghukum, 2 posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, menurut yang saya dapatkan bahwa posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Jadi kenapa dikatakan merupakan identitas gagal? Karena biasanya dilakukan di luar kontrol seseorang, di luar kontrol seorang guru. Iya. Seperti menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu biasanya merupakan sesuatu yang dilakukan di luar kontrol diri kita. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, biasa ibu guru mengatakan, dia berceramah mengatakan, seharusnya kamu begini, ibu sangat kecewa kepada kamu. Nah, itu membuat anak peserta didik itu akan merasa tidak nyaman sekali karena telah mengecewakan ibu gurunya. Kamu harus begini. Nah, itu merupakan suatu kata-kata yang membuat seorang siswa atau seorang peserta didik merasa bersalah. Terus kata penghukum, biasa kita menyalahkan orang lain, mengatakan bodoh, ya, mengatakan sesuatu yang tidak berkualitas, di luar kontrol diri kita, karena
mungkin karena ada emosi atau mungkin karena anak itu sudah mengulangi kesalahannya sehingga kita tidak terkontrol. Ya. Jadi diusahakan di sini kita tidak melakukan, kita tidak menjadi memposisikan diri sebagai penghukum. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah itu bisa membuat seorang peserta didik merasa rendah diri. Dia akan selalu ragu-ragu dalam melakukan sesuatu dan takut bertindak. Yang di sini yang menjadi identitas berhasil atau sukses adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bagaimana ciri-ciri seorang guru menjadi teman? Contoh, ya, buatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia membuatkan alasan untuk muridnya. Ya, kemudian biasa juga guru mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Ya, ini posisi sebagai teman. Biasa juga anak-anak melakukannya kalau kita rayu, ayolah lakukanlah demi ibu. Kemudian tapi hasilnya itu akan menjadi ketergantungan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan lagi, maka dia akan selalu membutuhkan gurunya di sini untuk membelanya. Nah, kemudian dia selalu tidak mampu berbuat apa-apa tanpa gurunya ini, tanpa bantuan dari gurunya. Ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi gurunya lah yang dianggap sebagai yang dianggap sebagai pembelanya. Kemudian dampak pada murid, dia akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada orang lain atau pada gurunya itu sendiri. Kemudian posisi menjadi seorang pemantau. Ya. Di sini guru biasanya berkata atau berbuat menghitung dan mengukur. Ya. Atau apa peraturannya. Ya. Hasilnya ketika guru sebagai pemantau, dia seorang siswa itu menyesuaikan diri bila diawasi, tapi hanya pada saat diawasi. Iya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Biasanya murid di sini berkata, berapa banyak bintang yang saya harus beroleh? Ya, misalnya kalau gurunya menanyakan tentang mata pelajaran yang berkaitan dengan dunia angkasa luar. Ya, disuruh menghitung, jadi dipantau terus, tapi dia malas menjawab, dia malas menghitung. Murid berkata, kira-kira berapa ibu? Bertanya lagi. Nah, jadi disitulah dampak daripada murid yang apabila kita melakukan posisi sebagai pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Biasa murid mengatakan, kalau saya bisa menghitung ibu, kira-kira apa hadiahku? Iya, ya biasa begitu. Karena dia anggap muridnya ini dia merasa dekat dengan gurunya,
kadang dia seperti itu. Selanjutnya, jadi di sini yang paling baik sebenarnya adalah kita memposisikan diri sebagai manajer, ya, menghargai diri sendiri. Terkadang guru mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang membuat seorang siswa itu kembali mengingat keyakinan yang pernah kita sepakati di kelas. Ya, misalnya apa yang kita yakini, ya, apa yang bisa kau kerjakan. Jadi bagaimana cara kita memperbaiki masalah ini? Seperti itulah biasa. Jadi kita mengajak siswa ketika melakukan kesalahan, kita bisa menuntun dia dalam memecahkan permasalahannya. Selanjutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya. Biasanya kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ibu? Ya. Jadi dia kembali bertanya, bagaimana caranya? Kita bisa di sini, kita bisa menuntun, mengarahkan siswa tersebut dalam memecahkan permasalahannya. Namun kita tidak memaksakan, kita kembalikan lagi kepada siswa itu sendiri apa yang bisa dia lakukan. Kita tidak menentukan, ya, kita hanya mengarahkan saja. Selanjutnya, jadi murid di sini mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini ada beberapa contoh kata-kata yang memposisikan diri pada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama, saya kecewa sama kamu. Kira-kira ketika guru memposisikan diri sebagai apa kira-kira sehingga berkata seperti ini? Saya kecewa sama kamu. Ya. Ada juga, tinggalkan kelas ini, ibu tidak mau melihat kamu memakai baju biasa. Ayolah Dino, jangan ribut, nanti saya ditegur Bapak Kepala Sekolah. Apa kamu ingin nilai tinggi? Selanjutnya, langkah apa saja yang akan kamu lakukan untuk dapat nilai tinggi? Disinilah ini sebuah ucapan seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi yang pertama tadi, saya kecewa sama kamu. Ini tentu kata-kata dari seorang guru yang akan memposisikan diri sebagai penghukum. Selanjutnya, tinggalkan kelas ini. Ibu tidak mau melihat kamu memakai baju biasa. Ini biasanya diucapkan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian, ayolah Dino, jangan ribut, nanti saya ditegur Bapak Kepala Sekolah. Ya, ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru yang memposisikan diri sebagai teman. Ya. Selanjutnya, apakah kamu ingin nilai tinggi?
Ya, ini sebagai posisi sebagai pemantau. Apakah kamu mau nilai tinggi? Nah, tentu muridnya mengatakan iya. Nah, jadi kita menuntun anak itu, kita tetap memantau anak itu melakukannya sehingga betul-betul dia melakukan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Selanjutnya, langkah apa saja yang akan kamu lakukan untuk dapat nilai tinggi? Inilah posisi guru yang biasa menjadi manajer. Jadi dia menuntun muridnya untuk mendapatkan nilai tinggi. Dia menuntun muridnya mengevaluasi diri, apa kira-kira yang bisa dilakukan. Jadi bukan kita yang menentukan bahwa kamu harus begini, tapi murid sendiri yang menemukan apa yang harus dilakukan supaya dia mendapat nilai yang tinggi. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana cara melakukan segitiga restitusi? Jadi ada 3 tahap yang dikatakan sebagai segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Raisa, Ya, Bu Guru, kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? karena saya terlambat. Jam berapa tadi datang ke Jam sekolah? 7.30. Terus kamu masuk di sekolah jam berapa? Jam 7.30, Bu Guru. Iya. Jadi kalau kamu berangkat jam 7.30 lalu masuknya jam 7.30, apa tidak terlambat kalau begitu? Terlambat, Bu Guru. Terus apa kamu mau terlambat terus? Tidak, Bu Guru. Jadi kamu ini terlambat tentu karena ada alasannya ya. Kenapa kira-kira kamu terlambat? Karena kakakku terlambat bangun dan saya tidak ada yang antar. Begitu. Terus kalau tidak ada yang antar, lalu bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Jalan kaki. Kamu mau jalan kaki? Ya, Bu Guru. Oke. Jadi besok tidak boleh terlambat lagi ya? Ya, Bu Guru. Bagus. Jadi nanti lain kali tidak boleh lagi terlambat karena kita akan ketinggalan pelajaran kalau selalu terlambat. Ya, Bu Guru. Gimana? Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Raisya Zatil Izzah dari SDN 36 Buntu Lamba. Perasaan saya saat melakukan restitusi bersama Ibu Darmawati, saya sangat senang karena Ibu telah memberi solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu Darmawati.